Selamat siang. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Teman-teman, kita lagi bareng sama teman-teman dari Geraha Wisata. Iya, Nah, betul. kalau boleh tahu nih Kak, profil dari Geraha Wisata ini kayak gimana sih Kak? Dan kalau boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Halo kawan-kawan semua ya. Siang hari ini ya, ini siang-siang gerimis ya, sahdu gitu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lulus Aryadi, nanti bisa dipanggil Mas Lulus ya, atau Pak Lulus boleh, gitu ya. Kemudian di sini ada rekan saya, rekan yang luar biasa ini ya, namanya Pak Pebli ini ya. Nanti. Halo. Nah, ini kita berdua jauh-jauh dari Semarang datang ke pojoknya Jepara itu ya, Donorojo ini ya. Jadi kami dari Geraha Wisata, Hotel School dan Akademi Akuntansi FHAR, salah satu kampus di Semarang, yang mana Geraha Wisata ini adalah kita kuliah singkat tempat kerja itu. Lokasinya ada di daerah Simpang 5, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 23 Semarang. Jadi teman-teman kalau mau main ke sana silahkan. Kita dekat dengan Simpang 5, pusatnya kota, di tengah kota. Mungkin salah satu kampus yang ada di Semarang yang ada di daerah Simpang 5, satu-satunya yaitu Geraha Wisata. Mungkin itu. Nah, untuk fakultas maupun jurusan nih Kak, mungkin teman-teman penasaran apa aja sih Kak yang ada di sana? Iya, ini bagus ya. Jadi di Geraha Wisata tadi saya sampaikan bahwa kampus kami ini adalah pendidikan singkat siap kerja. Artinya teman-teman kuliah di Geraha Wisata cukup 1 tahun saja, ya, 1 tahun, yaitu nanti 6 bulan di kampus, kemudian 3-6 bulan lagi magang. Setelah itu selesai, kita carikan kerja. Jurusannya apa saja? Yang pertama kita ada yang namanya perhotelan kapal pesiar. Jadi teman-teman nanti kalau pengen kerja di dunia perhotelan maupun kapal pesiar bisa ambil jurusan ini. Yang kedua kita ada airline staff. Nah ini nanti teman-teman kalau pengen kerja di penerbangan ya, sebagai staffnya ya, atau mungkin sebagai pramugarinya, ya, bisa gitu ya. Yang ketiga, kita ada komputer akuntansi dan sekretaris. Ya, biasa ini nanti teman-teman bisa kerja di perkantoran-perkantoran, bahkan di back office-nya perhotelan, ya bisa juga. Kemudian yang paling menarik adalah kita ada program baru yang mungkin sudah 2 tahun ini, 2 angkatan ini. Artinya kita baru meluluskan kemarin wisuda, yaitu culinary art. Ya, jadi teman-teman kalau yang hobi masak, hobi nata-nata makanan ya, pengen mungkin menjadi juru masak atau chef yang profesional sampai mendunia bisa juga. Kemudian ada satu lagi yaitu adalah kita juga ada D3 akuntansi perhotelan ya, D3 akuntansi perhotelan yaitu tadi di FHAR. Mungkin itu sedikit mengenai jurusan-jurusan yang nanti ada di Geraha Wisata. Teman-teman bisa memilih mana yang menjadi keinginan teman-teman atau mungkin mana yang nanti bisa cocok pas dengan ini teman-teman ya nantinya. Mungkin itu. Untuk perihal biaya nih Kak, pendaftaran masuknya dan untuk setiap fakultas ini biayanya berbeda atau bagaimana Pak? Oh iya, untuk masalah biaya pendidikan ya tadi jalurnya nanti gampang ya. Jadi mulai pendaftaran nanti teman-teman bisa daftar lewat online ya. Zaman sekarang sudah IT semua, sudah di eranya 4.0 ya, 4.0 itu ya. Nah, itu nanti era digital, jadi teman-teman bisa lewat online. Biaya pendaftaran 200.000. Kemudian nanti ada registrasi, kemudian ada biaya pendidikan. Tetapi intinya di Geraha Wisata kita adalah namanya biayanya adalah biaya total atau biaya pendidikan keseluruhan selama 1 tahun. Ya, jadi setiap jurusan kita ada biaya masing-masing. Jadi nanti teman-teman kalau pengen memang lebih jelas detail biayanya berapa nanti bisa hubungi saya pribadi ya, chat pribadi gitu. Mungkin itu. Nah, untuk akreditasinya nih Kak, bagaimana? Ya, kalau di Geraha Wisata akreditasinya kita berkinerja A ya. Kita diakui oleh Dinas Tenaga Kerja dan Pendidikan ya. Jadi yang lebih ini kan adalah Dinas Tenaga Kerja. Jadi kita di bawah naungannya Dinas Tenaga Kerja. Ya, alhamdulillah kita akreditasinya adalah A ya. Jadi jangan ragu nanti teman-teman gitu ya. Untuk fasilitas yang tersedia di kampus Geraha Wisata ini boleh dijelaskan Kak apa saja? Iya, kalau fasilitas ya yang jelas kita tadi ya, kita kalau mungkin teman-teman datang ke Geraha Wisata kan gampang ya, dengan transport. Fasilitasnya adalah transportnya lebih gampang, lebih mudah terjangkau gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua fasilitas yang lain adalah
kita tetap ada wifi ya, kemudian ada tempat ruang-ruang praktek ya, khususnya untuk yang kelas perhotelan. Kita ada lab kitchen ya, lab bar. Bar itu adalah tempat yang nanti membuat minuman ya, ngeracik minuman. Yang jelas ini minumannya yang halal ya, yang zero alkohol gitu ya. Jadi nanti bar ya, dan ya, kemudian ada lab housekeeping ya, ada housekeeping, kemudian tadi ada lab kitchen ya, yang nanti untuk teman-teman praktek masak gitu ya. Mungkin itu. Di sana itu ada asramanya atau kos, Kak? Ini beda dengan yang lain ya, mungkin dengan kampus-kampus yang lain. Bedanya adalah di Geraha Wisata ya, khusus nanti teman-teman bagi 50 orang pendaftar pertama, kita kasih yang namanya kos gratis. Ya, alhamdulillah per hari ini sudah ada 32 lah ya. Jadi tinggal 18 orang lagi yang untuk menerima nanti bisa mendapatkan yang namanya kos gratis. Jadi kos gratis ini bukan asrama, tetapi berupa kos. Kita carikan kos-kosan, setiap bulan nanti kita yang bayari kosnya. Nah, kan lumayan. Kalau mungkin biaya kos di Semarang di area kota itu sekitar 300 ya sampai 500 lah gitu ya. Tetapi nanti dengan teman-teman segera daftar ya. Ini tinggal 18 lagi. Buruan, siapa yang cepat dia yang dapat, khusus untuk luar kota Semarang ya, teman-teman. Kalau dari Donorojo luar kota berarti bisa mendapatkan fasilitas kos gratis gitu. Wah, ini ada seperti kayak voucher gitu ya, Betul ya, betul. Hai kawan-kawan, perkenalkan nama saya Romat Prianto dari alumni SMA Donorojo, jurusan IPS. Saya sekarang sedang berkuliah di Geraha Wisata, jurusan perhotelan. Dan perkenalkan, nama saya Dila Kristia Magdalena. Saya alumni dari SMA Negeri 1 Donorojo tahun 2020. Saya dari jurusan IPS. Sekarang saya di Geraha Wisata, ambil jurusan Airline Staff. Oke, nah, ini teman-teman alumni dari SMA Negeri 1 Donorojo yang kuliah di Geraha Wisata. Nah, alasan masuk ke Geraha Wisata itu apa sih, Kak? Dan kenapa pilih jurusan yang Kakak pilih tersebut? Alasan kami masuk Geraha Wisata yaitu karena pendidikannya singkat dan sudah pasti bekerja sebelum lulus kuliah. Berarti sudah ada tempat bekerja? Ya, Ya. pastinya. Dan untuk makanya? Saya pilih di Airline Staff karena dari minatnya itu juga agak sedikit, jadi peluang untuk bisa masuk ke situ lebih banyak. Berarti Kakak mencari peluang yang mana sih yang aku bisa masuk ke sana gitu. Nah, kenapa sih harus di Geraha Wisata, Kak? Kenapa nggak di kampus-kampus lain? Karena di Geraha Wisata itu kan pendidikannya singkat, kita siap kerja, sama kita itu dididik untuk bisa berprofesional dalam pekerjaan. Berarti lebih ke kayak praktek gitu ya? Iya. Teori-teorinya mungkin? Untuk teori kita 6 bulan itu pembelajaran di kelas. Untuk yang 3 bulan kita langsung OJT nantinya. Kayak magang gitu ya? Iya. Untuk nih teman-teman nih yang mau kuliah di Geraha Wisata, boleh nggak sih Kak kasih motivasi ke mereka? Kenapa sih kita harus kuliah di sini? Untuk motivasi buat adik-adik, kuliah di Geraha itu enak sekali, menyenangkan, dan banyak praktek-prakteknya yang nantinya bakal dibawa ke dunia kerja. Untuk adik-adik silakan bisa bergabung dengan kami, karena kami ini selain pendidikannya enak, juga kita dapat sebelum kita kerja kita dapat pembekalan yang lebih matang lagi. Nah, aku mau tanya nih Kak, apakah setiap hari harus pakai riasan kayak gitu? Iya, kalau tidak pakai riasan kita disuruh pulang, karena kita disiapkan untuk kerja, dan kerja itu kita harus bisa memakai riasan setiap harinya. Nah, untuk mungkin yang sebelumnya belum bisa nih bermake up, ya kan? Itu ada diajarin atau gimana? Untuk yang belum bisa make up jangan khawatir, karena di awal pembelajaran kita sudah bisa diajari untuk make up dan grooming dengan pakaian kita. Yang pakai jilbab juga bisa nanti disesuaikan bagaimana, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang suka make up nih, yang setiap hari pakai make up, bisa banget nih sekolah di kuliah di Geraha Wisata ini, karena setiap harinya harus memakai riasan. Memang
memang akan menarik ya Kak. Iya. Nah, penasaran nih Kak, jalur masuk untuk di Geraha Wisata ini apa aja ya Kak? Ya, kalau Geraha Wisata, kalau jadi nanti teman-teman pengen bergabung ya, jadi nanti kita tidak ada jalur-jalur mungkin seperti yang di PTN maupun di PTS yang lain ya, jadi di perguruan tinggi. Karena kita memang pendidikannya singkat siap kerja, artinya jadi teman-teman bisa datang kapanpun ya, bisa datang kapanpun, daftar kapanpun. Kemudian nanti cara daftarnya pun juga, misalkan teman-teman nanti kesusahan untuk datang ke Semarang atau mungkin bingung lewat online, nanti teman-teman bisa menghubungi guru BK yang bersangkutan, ya, contohnya mungkin bisa langsung ketemu Pak Ulil ya, karena kita sudah menitipkan formulir di sana, jadi nanti teman-teman bisa langsung daftar di sana. Dan kebetulan kalau memang teman-teman pengen di bulan ini segera daftar ya, kebetulan nanti di tanggal 30 Januari 2021 ini kita akan mengadakan seleksi bersama online. Jadi nanti teman-teman syaratnya adalah teman-teman sudah daftar, ngisi form pendaftaran, kemudian nanti di tanggal 30 Januari nanti kita akan mengadakan yang namanya seleksi bersama buat teman-teman. Nanti ada 3 tes yang kita ujikan. Yang pertama ada tes wawancara, jadi kita pengen mengetahui apakah teman-teman itu berminat di Geraha Wisata benar-benar atau cuman buat main-main, itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti ada tes seleksi bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggrisnya ada 2, tertulis maupun wawancara. Kenapa bahasa Inggris? Karena di dunia kerja nanti teman-teman lebih berhadapan dengan yang namanya bahasa asing ya. Contohnya hotel, kadang nanti kita ada yang namanya tamu orang asing. Di bandara kadang ada juga tamu asing. Artinya teman-teman paling tidak bisa menguasai bahasa Inggris lah, sedikit demi sedikit. Nggak harus lancar tetapi paham yang namanya bahasa Inggris. Itu mungkin jalur-jalur nanti teman-teman kalau mau bergabung gitu ya. Jadi kita tidak ada jalur bidik misi tidak ada, tapi kita adakan setiap hari, dan nanti ada yang namanya seleksi bersama di tanggal 30 Januari besok itu. Nah, aku tanya nih Kak, apakah untuk di Geraha Wisata ini backgroundnya harus dari IPS atau boleh dari IPA? Ya, untuk teman-teman nanti yang bergabung di Geraha Wisata, nanti kalau mungkin ada yang tanya backgroundnya ya tadi ya, backgroundnya apa, masuk di Geraha Wisata, apakah dari IPS atau IPA, kita bebas ya, dari jurusan apapun, IPA, IPS, kita tidak melihat dari nilai ya, yang penting asal teman-teman adalah lulus gitu ya, punya ijazah. Bahkan kita dari paket C pun bisa gitu ya. Artinya kita tidak melihat bahwa teman-teman itu harus nilai IPA-nya sekian, tidak ada. Jadi kita bebas nilainya berapapun, yang penting teman-teman adalah lulus, punya ijazah gitu ya. Niat tentunya. Nah, dan tentunya niat. Kenapa kita seperti itu? Karena apa? Nanti pada saat teman-teman kuliah di Grawis, itu materinya sudah beda dengan pada saat sekolah. Nah, contoh tadi saya katakan ada perhotelan, ada bandara. Teman-teman waktu sekolah belum pernah yang namanya menjumpai materi seperti itu. Nah, kita ajarkan dari awal lagi. Hotel itu seperti apa, di bandara itu seperti apa itu. Jadi kita tidak melihat dari background basic teman-teman dari SMA, SMK atau MA. Mungkin itu jawaban yang tepat gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin gak diterima di negeri, boleh nih langsung masuk ke Geraha Wisata karena mungkin dari persyaratannya hanya ijazah tadi ya kan Kak. Nggak ada background dari IPA maupun IPS. Nah, untuk tips and trick masuk kampus nih, bagaimana Kak? Nah, untuk tipsnya adalah ya ini ada tipsnya ya teman-teman kalau mau bergabung di Geraha Wisata ya, tipsnya mungkin kalau kampus-kampus yang lain kan harus gini-gini. Nah, kalau di Geraha Wisata kuncinya adalah satu, kita melihat dari tinggi badan teman-teman. Nah, kalau tinggi badan teman-teman sudah mencukupi ya berarti pasti lolos. Tadi saya katakan tidak ada background nilainya harus bagus, tidak, tetapi yaitu kita lihat adalah dari tinggi badannya. Kalau perhotelan tinggi badan minimal 155. Airline staff tingginya minimal 158. Itu untuk yang perempuan. Kalau yang laki-laki, perhotelan dan kapal pesiar minimal adalah 160. Kalau di airline staff 165. Itu yang menjadi syarat utama. Intinya, jadi kita tidak melihat dari nilai, tetapi melihat dari situ. Itu adalah tipsnya. Jadi kalau teman-teman tingginya kurang, ya nggak usah daftar di Grawis, gitu ya. Tidak bisa diganggu-gugat. Karena apa? Kita melihat dari fisik adalah karena pada saat di tempat kerja itu ya, itu yang menjadi salah satu syarat di tempat kerja nantinya. Di hotel tingginya harus itu. Nah, itu sebenarnya syarat itu adalah bukan dari kita tetapi dari mitra kami. Gitu ya, dari itu tipsnya. Kemudian kalau masalah bahasa Inggris tidak masalah, kita ajari dari awal. Itu tipsnya nantinya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, keistimewaan dari Geraha Wisata ini kayak gimana sih Kak?
Ya, ini Geraha Wisata mungkin beda dengan kampus-kampus yang lain ya. Jadi kita punya istimewanya ya. Adalah satu tadi ya. Yang pertama adalah kita pendidikan singkat siap kerja. Jadi selesai kuliah tadi 6 bulan di kampus, kemudian 3 sampai 6 bulan magang, selesai kita carikan kerja. Mungkin beda dengan kampus yang lain adalah pada saat nanti ya, pada saat nanti teman-teman kalau dari Gravis, mereka sebelum di wisuda kebanyakan ya rata-rata lah mereka sudah bekerja. Mungkin kalau beda dengan kampus yang lain kan mereka pada saat wisuda besoknya mereka baru mencari kerja. Nah itu bedanya yang menjadi paling beda di Geraha Wisata dengan yang lain adalah itu. Jadi pada saat wisuda, acara wisuda, sebelum di wisuda pun mereka sudah bekerja. Itu yang pertama. Kemudian yang ada lagi beda dengan Geraha Wisata adalah ya kita lebih menekankan pada memang skill, kemampuan ke anak-anak nantinya bagaimana prosesnya nanti kita rubah sikap mental ya, perilaku anak-anak yang mungkin di umur ya 17-an ya, mereka masuk kuliah umur 17-an, selesai sekitar umur 18. Kalau mungkin kita lihat secara psikologinya mereka masih bisa main-main dan sebagainya gitu ya. Tetapi bagaimana caranya dari Geraha Wisata itu adalah mengubah umur mereka 17 itu bahkan sikapnya bisa berubah menjadi umur 25 tahun. Nah, itulah keistimewaannya Geraha Wisata. Kita punya formula istimewa yang nanti bisa merubah teman-teman itu ya, mungkin dari perilaku sikapnya tadi ya, saya ulangi lagi, dari mungkin mereka umur 17 tapi kita bisa merubahnya lebih dewasa lagi. Nah, tapi nanti kalau mereka balik ke teman-teman yang seumurannya nanti balik lagi. Cuman kita lebih mengasahnya pada saat profesional nanti di tempat kerja. Itu yang paling membedakan nanti. Wah, seru ya Kak. Iya. Banyak banget informasinya. Nah, untuk suka duka kuliah nih Kak, di Geraha Wisata ini seperti apa? Nah, ini suka dukanya ya. Kalau di Geraha Wisata pasti teman-teman ini ya. Mungkin tadi melihat dari perbedaan tadi Geraha Wisata dengan yang lain bisa dilihat gitu ya. Kalau Geraha Wisata kuliahnya singkat, artinya teman-teman harus bisa ya meluangkan atau mungkin merelakan berbagai hal ya. Contohnya adalah merelakan waktu bermain, merelakan dengan mungkin keluarga ya, merelakan mungkin biaya gitu ya. Artinya kalau waktu adalah mungkin teman-teman kalau kuliah di Gravis waktunya sangat singkat sekali dan benar-benar harus fokus, nggak boleh main-main. Nah, karena teman-teman nanti ujungnya adalah akhirnya adalah teman-teman untuk bisa mampu beradaptasi di lingkungan kerja nantinya. Itu ya. Jadi yang pertama adalah yang ini dukanya ya. Jadi dukanya adalah teman-teman harus bisa merelakan waktu untuk bermain dengan teman-teman. Kemudian merelakan waktu untuk mungkin berkumpul dengan keluarga gitu ya. Karena ini ya nanti kalau teman-teman bekerja kan pasti kebuang semua kan. Tapi kalau asiknya, nah ini asiknya adalah tadi ya, kuliah di Geraha Wisata banyak prakteknya ya, banyak pengajarnya adalah bukan dosen, melainkan mereka adalah instruktur. Jadi bukan dosen tetapi instruktur. Dia lebih profesional di bidangnya, artinya apa? Mengajarnya sesuai dengan apa yang dikerjakan di tempat kerja. Kebanyakan instruktur adalah mereka yang masih aktif di dunia kerja. Jadi mereka tahu apa yang dikerjakan, apa yang tidak, nah baru diajarkan ke anak-anak. Itu yang paling istimewa. Jadi tidak ada materi yang mengada-ngada, materi yang tidak bermanfaat pada saat di dunia kerja tidak ada. Artinya ya itu tadi ya, enaknya adalah materinya benar-benar nanti dipakai di dunia kerja. Untuk dukanya nih. Kalau dukanya tadi ya, jadi kalau dukanya tadi ya kita harus nggak enaknya adalah merelakan waktu tidak bisa bermain dengan teman-teman ya, mungkin tidak bisa berkumpul dengan keluarga gitu kan. Nah, itu yang mungkin menjadi dukanya ya. Kadang kita seumuran teman-teman umur 17 kita pengennya masih main-main, mungkin masih bisa nongkrong-nongkrong. Kalau di Gravis mungkin ya itu tadi, kita harus merelakan waktu itu untuk mempersiapkan nanti ke depannya teman-teman. Mungkin itu. Kalau boleh beri semangat untuk teman-teman Kak yang mau kuliah. Oke ya, ini buat adik-adik khususnya mungkin dari kelas 3 saat ini ya, atau mungkin yang sudah lulus silakan di area Jepara khususnya Donorejo dan Keling itu ya. Jadi teman-teman baik dari SMA Donorejo sendiri atau mungkin dari SMA SMK sekitarnya silahkan nanti kalau mau bergabung boleh ya, artinya meskipun dengan kondisi seperti ini teman-teman harus bisa berkarya ya, artinya harus bisa memilah-milih manakah peluang ke depan teman-teman nanti ya untuk meraih kesuksesan teman-teman gitu ya. Karena kalau nanti kuliah teman-teman tidak sesuai apa yang ke depannya, nah nanti sia-sia. Artinya teman-teman harus mampu melihat ke depan itu prospek untuk peluang kerjanya itu apa, ya kita lihat ya. Mungkin dengan saat ini, kondisi saat ini di dunia pariwisata
baik di hotel maupun di bandara lagi down lah ya, katakanlah lagi down karena dengan adanya wabah ini. Tetapi nanti setelah selesai luar biasa, orang pengen berekreasi, orang pengen jalan-jalan, itu daya tingkat pengen jalan-jalannya pasti tinggi. Nah, artinya pasti di situ prospek untuk kerja teman-teman pasti luar biasa banyak sekali. Ini bisa menjadi peluang kerja ke depannya. Mungkin daripada di bidang yang lain gitu ya, mungkin itu. Ya, buat teman-teman ya sukses pokoknya gitu ya. Tetap jaga kesehatan ya, hindari kerumunan dan sebagainya gitu ya. Terima kasih Kak untuk informasinya. Untuk mungkin lebih lengkapnya kita bisa lihat di website. Ya bisa, nanti silakan teman-teman kalau pengen tanya-tanya lagi, kalau mau tanya-tanya ke saya atau informasi tentang Gravisan Academy FR ini ya. Jadi teman-teman bisa kunjungi di YouTube kami ya, atau mungkin nanti di Instagram kami, yaitu di Gravis_SMG, atau mungkin cari aja di Google Geraha Wisata Semarang, pasti muncul. Nah, jadi teman-teman gampang ya, sekarang cari aja Geraha Wisata gitu ya, Semarang pasti muncul. Nah, muncul itu. Terima kasih sudah mau datang Kak. Sampai ketemu di lain waktu. Mungkin bisa dada-dada ke teman-teman dulu. Iya, Terima kasih ya Kak.